Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Nya. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari surat Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik bagi kami. Kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu ini, itu semua anugerah Tuhan kepada kami. Kami akan merenungkan firman-Mu yang sudah kami baca ini. Itulah sebabnya kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga kami bisa memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berkatilah hamba-Mu ini yang sangat terbatas ini di dalam menyampaikan firman Tuhan. Inilah jam pemberitaan firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu Yesus menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau diungkapkan dalam nats yang sudah kita baca ini, di sini penulis Ibrani menjelaskan kepada kita bagaimana peran para imam dalam kemah suci bangsa Israel dulu, terutama imam besar. Itu merupakan perlambangan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada kita orang-orang yang berdosa. Kita akan melihat bagaimana imam besar ini sungguh-sungguh adalah perlambangan dari Yesus Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit kembali
untuk menebus dosa-dosa kita. Yang pertama, di sini dijelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri, Dia yang mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa kita. Dan ini dilakukannya hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kita baca di dalam ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Di dalam kemah suci bangsa Israel, imam besar tugasnya sekali setahun dia akan masuk di dalam ruang maha kudus. Di dalam kemah suci bangsa Israel hanya sekali setahun. Dan dia masuk ke sana membawa darah domba jantan atau lembu jantan untuk penghapus dosanya sendiri dan juga untuk menghapus dosa umat Israel. Dan ini dilakukan berulang-ulang setiap tahun, sekali setahun, sekali setahun, sekali setahun, demikian terus menerus. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan, Yesus sendiri, dialah imam besar yang sejati itu. Dialah imam besar yang agung itu. Dia sendiri yang mempersembahkan dirinya. Bukan dengan darah domba jantan, bukan dengan darah lembu jantan, tetapi dengan darahnya sendiri. Bukan untuknya, karena dia tidak berdosa, tetapi untuk orang-orang berdosa. Dan dia melakukan ini hanya satu kali saja untuk selamanya. Tidak berulang-ulang seperti imam besar bangsa Israel tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus hanya mati di atas kayu salib hanya satu kali saja. Dan kematiannya itu menghapus dosa semua manusia di segala zaman, mulai dari zaman Adam sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya satu kali untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dia mempersembahkan sendiri dirinya. Dia menumpahkan sendiri darahnya. Untuk apa? Untuk penghapusan dosa umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah penebusan, penghapusan dosa yang sudah Tuhan Yesus lakukan ini sudah kita terima? Apakah penebusan Yesus ini sudah menjadi milik kita? Ini baru menjadi milik kita kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya dan bertobat, maka semua dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia sudah mati satu kali untuk menghapuskan dosa kita. Dan Dia tidak akan mati yang kedua kali. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, jangan lagi menyia-nyiakan
pengorbanan yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Jangan menyia-nyiakan penderitaan, penumpahan darah yang sudah Yesus lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadangkala kita tidak berpikir bahwa ketika kita berdosa, itu mendukakan hati Tuhan. Karena apa? Karena sebenarnya dia sudah mati, dia sudah mencurahkan darahnya untuk hapus semua dosa kita. Lalu sekarang dengan seenak hati kita saja buat dosa, sesuka kita saja buat dosa. Padahal Yesus sudah berkorban untuk kita. Kalau kita terus berdosa, itu artinya kita tidak menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Kita menyia-nyiakan pengorbanan darahnya di atas kayu salib. Dan kita tidak akan beroleh pengampunan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Yesus hanya satu kali mati untuk menghapus dosa. Tidak ada yang kedua Bapak Ibu. Karena itu selama hidup ini, gunakan kesempatan hidup ini untuk percaya kepada Tuhan, untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita. Karena Yesus hanya satu kali saja mati untuk menebus kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Kalau ada yang masih hidup di dalam dosa, bertobatlah. Dosa apapun itu, tinggalkan dosamu. Percaya kepada Yesus, bertobatlah agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dilakukannya untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ini mengungkapkan apa yang dilakukan oleh para imam besar untuk mentahirkan semua yang ada di dalam kemah suci. Kalau kita baca di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21, maka di situ nampak kepada kita semua yang ada di dalam kemah suci. Bahkan umat Israel itu harus ditahirkan, harus dibersihkan, harus disucikan dengan darah. Semua pentahiran dilakukan dengan darah. Itulah sebabnya kita lihat di dalam ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini yang dilakukan oleh imam besar di dalam kemah suci bangsa Israel, dan juga yang mereka lakukan kepada bangsa Israel sendiri. Semuanya ditahirkan dengan darah. Itulah sebabnya Yesus Kristus juga harus menumpahkan darahnya sendiri untuk mentahirkan kita. Dia harus menumpahkan darahnya untuk menyucikan kita. Karena dia katakan, tanpa darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka karena darah Yesus sudah ditumpahkan satu kali untuk selamanya di atas kayu salib, maka ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pengampunan itu berasal dari Allah sendiri melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi darah Yesus itu tumpah bukan tidak berarti Bapak Ibu. Justru darah Yesus itulah yang menyucikan dosa saya, dosa Bapak Ibu, dosa semua manusia di dunia ini. Kita hanya bisa disucikan dengan darah Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh imam besar? Membawa darah domba jantan, darah lembu jantan.
itu adalah simbol penumpahan darah yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk mentahirkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berdosa, yang bisa mengampuni kita hanya Tuhan Yesus saja. Kalau kita sudah berdosa, kita harus minta ampun kepada Tuhan Yesus. Karena darahnya itulah yang menyucikan dosa-dosa kita. Karena itu kalau kita tahu kita masih ada di dalam dosa, jangan malu meminta ampun kepada Tuhan. Jangan malu datang kepada Tuhan. Karena pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menurut peraturan Taurat Yahudi, maka imam besar bangsa Israel masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Di sana dia menghadap Allah untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan umat Israel. Dia datang ke dalam ruang Maha Kudus itu. Tetapi ini melambangkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia bukan masuk di dalam ruang Maha Kudus itu. Itu adalah perlambangan. Tetapi Yesus sendiri yang masuk ke dalam surga. Untuk apa? Di sini dikatakan untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ketika Yesus mati, maka tabir bait Allah, itu penyekat bait Allah antara ruang Maha Kudus yang dimasuki oleh imam besar satu kali setahun dengan ruang kudus yang dimasuki oleh semua imam-imam. Tabir itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus sendiri yang membuka jalan bagi setiap orang berdosa yang percaya dan bertobat untuk bisa menghadap hadirat Allah. Dia sendiri yang masuk di dalam surga untuk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini dikatakan ini untuk kepentingan kita. Kepentingan apa? Dengan Yesus masuk ke dalam surga, maka ini adalah jaminan bahwa setiap orang juga yang percaya kepadanya, yang bertobat, pasti masuk surga. Siapa yang bisa membawa kita ke surga? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia yang sudah membuka jalan itu lewat dirinya sendiri. Itulah sebabnya di dalam ajaran Alkitab kita selalu dikatakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah jalan satu-satunya menuju surga. Tidak ada jalan lain. Yesus masuk ke dalam surga. Kita sudah bahas minggu lalu untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia masuk ke dalam surga untuk apa? Untuk membela kita. Dia masuk ke dalam surga untuk apa? Untuk meneguhkan syafaat kita. Dan hari ini lagi kita diajarkan apa? Dia masuk ke dalam surga untuk menjamin bahwa setiap orang yang percaya juga pasti masuk surga. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, ini yang dimaksudkan kepentingan kita, kepentingan umat, kepentingan orang yang berdosa, yang percaya dan bertobat. Yesus masuk ke dalam surga bukan untuk kepentingannya, karena Dia tidak berdosa.
tetapi untuk kepentingan orang berdosa. Karena kalau Yesus tidak membuka jalan, kita ini dihukum. Tidak ada yang masuk surga, semua masuk neraka. Tetapi karena Yesus sudah membuka jalan itu, Dia sendiri yang masuk ke dalam surga, menjamin keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak boleh tawar-menawar masalah keselamatan ini. Kalau kita percaya Yesus, kita bertobat, Yesus sudah menjamin kita pasti masuk surga. Bapak Ibu Saudara yakin tidak? Maka yang perlu kita renungkan di sini, apakah kehidupan kita, orang yang sudah percaya ini, orang yang sudah bertobat ini, sungguh-sungguh menunjukkan buah-buah kepercayaan kita, menunjukkan buah-buah pertobatan kita. Ini yang perlu kita gumuli Bapak Ibu. Ini yang harus kita renungkan dalam perjalanan iman kita. Saya sudah percaya Yesus, berarti ada jaminan. Kalau saya mati, saya masuk surga. Sekarang seperti apa kehidupan kita sebelum kita mati? Seperti apa iman kita? Seperti apa buah dari pertobatan kita? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang dijamin oleh Yesus Kristus untuk masuk ke surga adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Memiliki iman yang sejati, bukan iman KTP, bukan iman nenek moyang, bukan orang Kristen KTP, bukan orang Kristen karena keturunan, tetapi orang Kristen yang sejati. Yang perlu kita renungkan sekarang, apakah kita benar-benar orang Kristen sejati? Yang terakhir, kita lihat di dalam ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di sini dijelaskan bahwa kedatangan Yesus yang pertama tadi itu adalah untuk menghapus dosa. Tetapi Dia akan datang kembali untuk kedua kali. Karena hari Kamis yang lalu kita juga sudah memperingati kenaikan Dia ke surga. Dan Dia sudah janji Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan kedatangannya yang kedua ini bukan lagi untuk menghapus dosa Bapak Ibu. Bukan. Tetapi untuk menghakimi dan menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang menantikan Dia. Kedatangan Yesus yang kedua ini untuk menghakimi dan untuk menganugerahkan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Dan kita sedang berada di dalam posisi ini sekarang. Kita sedang ada di dalam posisi menantikan kedatangan Yesus yang kedua ini. Yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu adalah penghakiman. Karena itu semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Entahkah itu baik, entahkah itu jahat. Harus dipertanggungjawabkan karena kita akan dihakimi. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, penghakiman itu tidak menakutkan. Tetapi penghakiman itu untuk menjamin anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa penghakiman itu ada, maka kita perlu melihat bagaimana kita hidup. Kalau kita mau dihakimi untuk dihukum, maka teruslah berbuat dosa.
Tetapi kalau kita mau dihakimi untuk beroleh keselamatan, maka hiduplah dengan benar. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dua tempat Bapak Ibu. Surga keselamatan atau neraka penghukuman. Hanya dua pilihan. Tidak ada pilihan di antaranya. Maka firman Tuhan ini jelaskan kepada kita akan ada penghakiman. Bukan menakut-nakuti kita, tetapi untuk memperingatkan kita, berhati-hatilah dengan hidupmu selama hidup di dalam dunia ini. Berhati-hatilah dalam berkata-kata, berhati-hatilah dalam berpikir, berhati-hatilah dalam berbuat, berhati-hatilah dalam bergaul. Karena apa? Ada penghakiman. Banyak orang sekarang Bapak Ibu tidak berhati-hati dalam berkata-kata. Saya sudah ungkapkan minggu lalu, mulutmu dan jarimu adalah harimau. Perkataan kita akan dihakimi menurut perkataan kita. Kita akan dihakimi menurut apa yang kita tulis. Karena itu berhati-hatilah. Sekarang memang kadang kita mengatakan itu jauh, tapi Alkitab sudah terus ajarkan kita, ingatkan kita, hati-hati. Ini akan dipertanggungjawabkan. Kata-kata sekarang dipertanggungjawabkan. Jari jemari yang menulis apapun sekarang akan dipertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah. Begitu dalam berpikir. Berpikirlah seperti Kristus. Jangan memikirkan yang jahat untuk orang lain. Jangan memikirkan cara menjatuhkan orang lain. Jangan berpikir busuk terhadap orang lain. Tapi berpikirlah seperti pikiran Kristus. Begitu di dalam berbuat, berbuatlah seturut maunya Tuhan. Jangan berbuat sesuka hati kita. Jangan berbuat semaunya kita. Jangan berbuat yang Tuhan benci. Tetapi berbuatlah apa yang menyenangkan Tuhan. Karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Penebusan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan jaminan keselamatan juga hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Tapi orang yang percaya tidak perlu takut, karena penghakiman kita untuk memperoleh anugerah keselamatan. Ayat hafalan kepada kita ayat 24b. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kita sama-sama 3 ya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya sekali untuk selama-lamanya untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan. Demikian juga terima kasih untuk jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Karena itu tolong kami supaya di sepanjang hidup kami memperhatikan cara kami hidup. Karena semua yang kami lakukan akan kami pertanggungjawabkan. Tapi kami percaya bahwa kami yang percaya kepadamu akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.